berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh tim pro, kami selaku tim kontra tidak setuju terhadap pernyataan tim pro. Mengapa? Karena menurut kami, pernyataan yang dilakukan atau dilontarkan oleh tim pro tidak objektif, sehingga tidak bisa menggambarkan perdebatan kita pada kesempatan kali ini secara menyeluruh. Kami telah mengelompokkan apa yang sudah disampaikan oleh tim pro menjadi dua topik. Yang pertama moral, dan yang kedua mengenai hubungan orang tua dan anak. Pada moral, tim pro mengatakan bahwa bakat sains bisa dikembangkan pada sekolah, tetapi bakat seni tidak bisa dikembangkan pada sekolah. Yang kedua, tim pro mengatakan bahwa media melakukan narasi yang menyuarakan bahwa seni tidak bisa menghasilkan uang dan seni tidak memiliki masa depan. Yang ketiga, tim pro mengatakan bahwa terjadi strata masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan seperti PNS adalah pekerjaan yang bagus. Yang keempat, tim pro mengatakan bahwa akhir-akhir ini terjadi isu-isu sosial seperti peperangan, sehingga masyarakat membutuhkan seni atau hiburan. Dan yang terakhir, tim pro mengatakan bahwa jika kita menekuni sebuah bakat kita, contoh dalam kasus ini adalah seni, maka kita akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Lalu, pada hubungan orang tua dan anak, tim pro mengatakan bahwa satu, menganalogikan bahwa anak bermain piano 6 jam biasa-biasa saja karena anak tersebut memiliki bakat dan juga potensi di bidang seni. Yang kedua, tim pro mengatakan bahwa bakat akan terlihat jika mengasah atau mencoba berkali-kali. Yang ketiga, tim pro mengatakan bahwa banyak sekali orang miskin yang bahagia. Dan yang terakhir, tim pro mengatakan bahwa untuk sukses bukan hanya orang yang berbakat pada bidang sains saja, tetapi orang yang berbakat pada bidang seni. Sebelum saya menjelaskan atau memberikan substansi saya, izinkan kami untuk mendefinisikan mosi terlebih dahulu. Yaitu, dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Saya akan menggarisbawahi bidang seni apa yang dimaksud. Jadi bidang seni yang dimaksud adalah semua lingkup bidang seni. Bukan hanya menari, bukan hanya menyanyi, bukan hanya menggambar, bukan hanya melukis, tapi semuanya termasuk ke dalam bidang seni. Lalu untuk memaksimalkan potensi anaknya, yang saya maksud atau yang kami maksud adalah bukan untuk memberikan anak tersebut atau memaksa anak tersebut untuk berdedikasi pada potensinya. Misal dan contoh kasusnya adalah misal anak tersebut berbakat dalam bidang menggambar, lalu kita memaksanya untuk menjadi seorang penggambar yang handal, bekerja pada bidang menggambar. Tapi memaksimalkan potensi yang di sini dimaksud adalah untuk mengembangkan skill atau keterampilan. Perlu digarisbawahi. Lalu, saya menyampaikan substansi kami. Yang pertama, yaitu mengenai bakat sains dikembangkan pada sekolah saja, atau bakat seni tidak bisa dikembangkan oleh sekolah. Padahal nyatanya, ada mata pelajaran seni budaya dan juga perlombaan-perlombaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang seni yang mengakomodasikan seluruh siswa yang memang mereka memiliki passion di bidang seni. Itu membuktikan bahwa sebenarnya sekolah itu mengakomodasikan juga bakat pada bidang seni. Yang kedua, narasi media. Menurut kami, itu merupakan hal yang subjektif. Mengapa? Apakah itu semua media yang seperti itu atau hanya segelintir media saja? Maka jika tim pro mengatakan semua media atau menjustifikasi semua media seperti itu, rasanya tidak adil karena tidak semua media seperti itu. Lalu, stereotip masyarakat yang menganggap bahwa pekerjaan seperti PNS adalah pekerjaan yang bagus. Menurut kami, startup yang dimaksud di sini adalah pekerjaan yang sustainable atau berkelanjutan. Mengapa? Karena kami tidak bisa menyalahkan startup yang ada, karena memang apa yang menjadi startup tersebut didasarkan bahwa apa yang dilihat masyarakat, bahwa orang PNS adalah orang yang memiliki, contohnya mereka mendapatkan tunjangan, mereka mendapatkan gaji yang tetap dan gaji sesuai UMR, yang dimana mereka difasilitasi dengan layak. Kita tidak bisa menyalahi masyarakat tersebut yang menilai bahwa pekerjaan PNS adalah pekerjaan yang bagus. Lalu juga tim pro mengatakan bahwa isu sosial menjadikan seni menjadi sebuah kebutuhan. Berarti artinya yang bermasalah adalah isu sosial yang harus kita berantasi, bukan seninya. Seni bersifat hanya sebagai penunjang saja, bukan sebagai hal utama. Dalam konteks ini adalah isu sosial yang harus kita berantaskan. Lalu juga mudah mendapatkan pekerjaan. Apakah mudah dalam konteks ini adalah pasti, dan juga berapakah lapangan pekerjaan yang membuka pada bidang seni, itu perlu digarisbawahi. Lalu pada hubungan orang tua dan anak, saya rasa atau kami rasa bahwa bakat mencoba berkali-kali itu bukan bakat namun ketekunan, dan semua orang bisa untuk mempunyai ketekunan tersebut bukan hanya pada bidang seni tapi juga pada bidang sains. Lalu juga
saya ingin membahas mengenai konteks bahagia yang dimaksud oleh Tim Pro. Karena Tim Pro mengatakan bahwa marak orang miskin yang bahagia karena mereka menekuni bidang atau bakat yang mereka sukai. Di sini saya ingin menanyakan kepada Tim Pro, bahagia seperti apa yang dimaksud? Apakah bahagia yang merupakan standar yang sama seperti standar masyarakat atau standar bahagia yang berbeda-beda setiap orang? Karena Tim Pro tidak mengatakan secara jelas standar bahagianya seperti apa, dan Tim Pro menggambarkan bahagia sebagai sesuatu yang subjektif. Lalu juga Tim Pro mengatakan bahwa anak bermain piano 6 jam biasa-biasa saja. Menurut kami, hal tersebut tidak benar dan kurang tepat. Mengapa? Karena orang tua seharusnya membimbing anak tersebut dengan ideal. Dalam artian, anak tersebut juga harus mengembangkan bakatnya, dan dalam hal lain juga harus tetap mengikuti misalnya pelajaran. Mengapa? Karena pelajaran esensinya adalah untuk mematahkan logika. Itu adalah esensi dari sains. Jadi menurut kami bahwa Tim Pro mengatakan bahwa orang tua harus hanya mensupport anaknya pada bidang seni saja tapi tidak sama sekali pada bidang sains. Itu adalah hal yang salah. Mengapa? Karena esensi dari sains adalah untuk memetakan logika. Dari substansi yang sudah kami jelaskan, kami rasa yaitu yang pertama mengenai bakat sains bisa dikembangkan atau pada sekolah, dan bakat seni juga bisa dikembangkan pada sekolah. Yang kedua, narasi media itu bersifat subjektif. Lalu strata masyarakat merupakan strata yang dibentuk karena masyarakat melihat kualitas dari pekerjaan yang tetap seperti PNS. Lalu isu sosial yang harusnya kita berantas. Lalu juga mengenai mudah mendapatkan pekerjaan adalah hal yang subjektif karena tidak menjelaskan berapa lapangan pekerjaan yang dimaksud. Serta mengenai anak yang bermain itu kurang ideal karena orang tua tidak memparenting anaknya dengan baik. Lalu juga bakat mencoba berkali-kali merupakan sebuah ketekunan, bukan bakat. Lalu konteks bahagia yang tidak dijelaskan secara rinci, dan kami menjelaskan bahagia itu adalah hal yang subjektif. Sudah cukup untuk menjelaskan Dewan Juri yang terhormat mengapa dari tim kontra tetap pada pendirian kami bahwa Dewan ini tidak percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya karena lain-lain hal yang sudah kami jelaskan pada substansi kami. Dari apa yang kami sampaikan, kami harap Dewan Juri yang terhormat dapat mengerti urgensi dari apa yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih.